Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para pengelola di bidang kepegawaian. Ini seluruhnya ada di SKPD. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan inayahnya kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis penginputan sasaran kinerja pegawai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penginputan ini menjadi sangat penting karena perjanjian kinerja tahun 2020 telah ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Ya. Oleh karena itu, seluruh PNS, seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib, ya sekali lagi, wajib hukumnya untuk melakukan penyusunan dan penginputan sasaran kinerja pegawai tahun 2022, yang dimana indikator kinerjanya bersumber dari cascading perjanjian kinerja atasan langsungnya. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, pada acara bimbingan teknis hari ini kita akan simulasikan dua penginputan, yaitu yang pertama penginputan SKP, sasaran kinerja pegawai, dan kemudian yang kedua adalah penginputan penilaian PPK integrasi tahun 2021. Adapun SKP disusun berdasarkan format sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2021 tentang manajemen kinerja PNS yang telah menggunakan bahasa capaian kinerja. Nah, SKP dimaksud telah dibuat secara manual berdasarkan kesepakatan dengan atasan langsung atau pejabat penilai melalui mekanisme dialog kinerja. Kemudian SKP yang telah disusun tersebut wajib diinput, ya sekali lagi wajib diinput dalam sistem informasi manajemen kepegawaian di SIMPEG, ya. Jadi SKP yang telah disusun wajib diinput dalam SIMPEG sebagai dasar penetapan target rencana kinerja triwulan pada sistem informasi TPP dalam rangka pembayaran TPP bagi pegawai. Jadi sekali lagi, ketika SKP sudah diinput, maka wajib hukumnya untuk menginput di SIMPEG. Karena ini goalnya akhirnya adalah ke TPP. Nah, selain penginputan SKP, setiap pegawai juga memiliki kewajiban untuk menginput penilaian PPK integrasi tahun 2021 pada SIMPEG juga. Ya, nilai integrasi tersebut berasal dari penilaian kinerja periode kedua di tahun 2021 yang telah diselesaikan oleh seluruh pegawai. Bapak dan Ibu saya hormati, para peserta diharapkan untuk mengikuti bimbingan tesis ini secara seksama, ya, dan kedepannya untuk meneruskan informasi yang didapat pada hari ini kepada pegawai di unit kerjanya. Jadi BIMTEK hari ini diperuntukkan adalah untuk para pejabat atau pegawai yang menangani di bidang kepegawaian. Ya, dan tugas Bapak dan Ibu adalah meneruskannya kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan SKPD-nya. Oleh karena itu, tiada kata lain adalah selain Bapak dan Ibu sebagai petugas atau sebagai pejabat yang menangani bidang kepegawaian harus secara seksama dan secara sungguh-sungguh dan juga harus secara tuntas mengikuti BIMTEK ini. Jadi apabila ada yang kurang jelas, kurang paham, segeralah untuk tanyakan di forum ini, ya, agar nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikannya kepada seluruh
pegawai yang ada di lingkup SKPD Bapak Ibu masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dalam prolog pembukaan ini. Untuk selanjutnya pada Ibu Winda sebagai Kasubdit di bidang kinerja untuk meneruskannya. Sementara saya akhiri dan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti BIMTEK mengenai penginputan SKP tahun 2022. Sebelumnya saya informasikan bahwa saat ini surat edaran Sekda mengenai kewajiban penginputan SKP tahun 2022 sedang proses tanda tangan. Mudah-mudahan secepatnya ya sore ini atau besok kami sudah bisa edarkan kepada Bapak Ibu sebagai dasar untuk penginputan SKP tahun 2022. Sebenarnya penginputan SKP itu tidak berbeda, mekanismenya masih sama Bapak Ibu. Tahun ini kita sudah tahun ketiga, menginjak tahun ketiga untuk penginputan SKP di Simpek. Mekanismenya masih sama persis, tidak ada perbedaan. Kita input SKP dulu di Simpek terlebih dahulu sampai dengan disetujui oleh atasan. Lalu kemudian kita tetapkan target triwulan di ITPP, diverifikasi. Lalu nanti kemudian akhir triwulan kita tinggal input realisasi. Alurnya masih sama dan semoga Bapak Ibu, karena ini sudah menjadi kebiasaan kita setiap triwulan ya, setiap triwulan untuk melakukan ini, semoga tidak ada yang terlupa lagi. Dan kami sangat berharap kedisiplinan Bapak Ibu dalam melakukan penginputan. Karena apa? Karena memang dampaknya ini adalah terkait penerimaan TPP Bapak Ibu. Karena berdasarkan evaluasi dari kami sepanjang tahun 2021 itu trennya setiap triwulan itu yang lalai dalam melakukan penginputan realisasi itu tidak berkurang, masih banyak. Oleh karena itu instruksi pimpinan di tahun 2022 ini tidak ada lagi perpanjangan bagi pegawai yang lalai dalam melakukan penginputan realisasi. Jadi mohon di sini Bapak Ibu semua para pejabat pengelola kepegawaian untuk mengingatkan, saya yakin Bapak Ibu sudah mengingatkan berulang kali kepada pegawainya untuk disiplin untuk penginputan realisasi. Baik, saya sudah menyiapkan sedikit paparan untuk Bapak Ibu, mohon bisa disimak. Paparan ini nanti kami akan share setelah acara selesai ya. Sebelumnya kalau Bapak Ibu siap dengan device-nya, laptop atau personal komputer, silakan boleh menyiapkan dengan login ke https://pegawaidev.jakarta.go.id. Seperti biasa untuk sarana latihan kita pakai pegawai dev ya Bapak Ibu. Jangan masuk ke pegawai yang biasa karena belum ada menunya. Kita masih di development. Ya, jadi untuk hari ini kita ada dua topik yang akan kita bahas. Pertama adalah penginputan SKP tahun 2022. Selanjutnya adalah penilaian PPK integrasi tahun 2021. Baik, next. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama, pada pertengahan tahun 2021, Menpan telah meluncurkan Permenpan nomor 8 tahun 2021 tentang manajemen kinerja PNS. Di situ diatur perubahan mengenai penyusunan SKP. Perubahannya sangat signifikan, termasuk formatnya berubah, termasuk penetapan indikator kinerja, penggunaan bahasanya, penetapan targetnya juga berubah. Kita sudah belajar ya Bapak Ibu, pada pertengahan tahun semua pegawai sudah memulai menggunakan SKP berdasarkan Permenpan 8 pada saat menyusun SKP periode kedua.
Saya rasa kami asumsikan seluruh pegawai sudah memiliki dan menyelesaikan SKP periode keduanya. Ya, formatnya seperti yang di sebelah kiri. Nah, formatnya seperti di sebelah kiri, Bapak Ibu ya. Format SKP Permenpan 8 terdiri dari ada berapa kolom itu? Ada rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, lalu kolom rencana kinerja, kolom aspek, kolom indikator kinerja individu, lalu target yang terdiri dari target minimal dan maksimal, lalu satuan. Ini adalah format SKP Permenpan 8 yang sudah kita implementasikan pada saat penyusun SKP periode kedua. Saya yakin dan Bapak Ibu pegawai sudah memiliki semua. Taruh dulu. Oke. Nah, saya harapkan izin bersama kita sudah hadir Kepala BKD Bu Maria Kiptia. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Izin Bu, kami lanjutkan untuk BIMTEK SKP. Lanjut. Siap Bu. Lanjut Mbak Winda. Semoga bermanfaat. Dan saya minta teman-teman yang mengikuti di pagi hari ini, yang secara langsung di ruang rapat maupun yang melalui virtual, supaya menyimak dengan baik. Karena sampai dengan saat ini kita masih masih ada saja, bahkan lumayan banyak yang belum disiplin dalam penyusunan sasaran kinerja ini, termasuk pelaksanaannya di tiap bulan maupun per triwulan. Silakan lanjut Mbak Winda, tolong semuanya menyimak dengan baik. Ibu juga menyimak di ruangan ini. Silakan, terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu Kaban, izin melanjutkan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Jadi kami harapkan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan penyusunan SKP periode kedua dengan format seperti yang ada di layar. Ya, jadi karena untuk SKP 2 tahun 2022 kita tetap menggunakan format ini. Sebelumnya saya informasikan juga bahwa Permenpan itu sebenarnya juga sudah menerbitkan Permenpan 6 tahun 2022 tentang kinerja ASN, menggantikan Permenpan 8. Namun memang sampai dengan saat ini belum ada sosialisasi apapun dari Menpan maupun BKN. Jadi untuk awal tahun ini kita tetap menggunakan format sebagaimana diatur dalam Permenpan 8. Ya. Baik. Diharapkan seluruh pegawai sudah menyusun SKP awal tahunnya secara manual dulu. Masing-masing pegawai sudah melaksanakan dialog kinerja dengan atasan langsung, mensepakati indikator apa-apa saja yang menjadi ranahnya pelaksana fungsional, lalu dituangkan dalam secara manual dalam bentuk SKP ini. Jadi nanti ketika sistemnya sudah dibuka, pegawai tinggal menginput saja. Tidak perlu mikir ulang lagi. Jadi karena semuanya sudah disetujui di dalam form manualnya. Ya, kalau kemarin dari awal Februari kami sudah share untuk soft copy dokumen perjanjian kinerja para perangkat daerah. Ya, semoga Bapak Ibu pengelola kepegawaian maupun mungkin di bagian program anggaran ya, yang berwenang untuk melakukan cascading indikator kinerja kepala perangkat daerah untuk para pejabat administrator sampai ke pejabat pengawasnya. Jadi nanti untuk cascading para pelaksana itu merupakan kewenangan si pejabat pengawas. Silakan Bapak Ibu cari momen bebas, momennya mau digunakan dalam bentuk apapun
untuk berdiskusi menurunkan indikator kinerja Bapak Ibu ke para pelaksana. Jadi kita ubah mindset kita, kalau menentukan indikator SKP itu dibebaskan ke masing-masing pelaksana. Terserah deh mau bikin apa aja gitu. Saya tinggal tanda tangan, tidak boleh begitu. Apapun indikator kinerja yang diampu oleh si bawahan merupakan tanggung jawab atasan. Karena atasan wajib menyetujui dan menandatangani. Ketika sudah disetujui dan ditandatangani, ya itu sudah terikat dengan kinerja atasannya. Ya, pastikan indikator kinerja atasan itu dibagi habis sampai ke pelaksana. Silakan di mapping berapa jumlah pelaksana di bawah Bapak Ibu semua dan dipastikan semuanya mendapatkan tugas. Ya, mohon dipertimbangkan dengan jenjang jabatan pelaksana yang diemban. Artinya indikator kinerja seorang pelaksana teknis ahli itu pastinya berbeda dengan seorang pelaksana pengadministrasi. Disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Begitu juga untuk para pejabat fungsional. Apalagi kita tanggal 30 Desember kemarin sebagian besar para pejabat pengawas itu sudah beralih fungsi menjadi subkoordinator. Artinya butir-butir tugasnya itu harusnya mengampu dari butir-butir tugas jabatan fungsionalnya. Berdasarkan PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja, seorang pejabat fungsional indikator kinerjanya terdiri dari butir-butir tugas sesuai angka kredit dan cascading atasan langsung. Artinya seorang pejabat fungsional selain mengampu uraian tugas sesuai jabatannya, wajib mengampu indikator kinerja organisasi. Walaupun porsinya tidak sebanyak indikator kinerja masing-masing sebagai JFT ya. Tapi gak apa-apa, yang penting setiap JF itu memiliki indikator kinerja yang mengampu dari kinerja organisasi. Baik, selanjutnya kita pindah ke yang sebelah kanan, Bapak Ibu perhatikan. Kalau tadi yang sebelah kiri kita bicara mengenai form SKP berdasarkan Permenpan 8, namun di Simpek, di menu SKP di Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian kita, kami belum melakukan perubahan. Kenapa? Karena memang kami khawatir masih ada perubahan untuk kebijakan secara umum. Dan dugaan kami benar ya. Kemarin kami sudah coba mengkonsep untuk merubah format sesuai Permenpan 8, tapi ternyata tahun ini Menpan merubah lagi formatnya sesuai Permenpan 6. Jadi kami putuskan karena SKP kita menjadi dasar pembayaran TPP, jadi sementara untuk format SKP di Simpek itu tetap menggunakan SKP berdasarkan PP 46, SKP yang lama. Jadi nanti SKP yang Bapak Ibu sudah susun secara manual berdasarkan Permenpan 8, kita sesuaikan penginputannya di Simpek. Ini di paparan ini sudah kami bagikan perwarna-warna ya, mana yang masuk ke kegiatan tugas jabatan, mana yang masuk menjadi target kualitas, kuantitas, dan waktu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Tolong di zoom out Mas Lili. No, ke zoom out, yes. Lagi, biar kelihatan semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, bisa dilihat pertama adalah lingkaran biru. Ya, nah lingkaran biru, kalau lingkaran biru itu pada menu Simpek, pada menu form SKP di Simpek itu terdiri dari kegiatan tugas jabatan yang diambil dari kolom rencana kinerja pada form SKP Permenpan 8. Nih. Baik, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Pada kolom rencana kinerja di SKP manual yang berdasarkan Permenpan 8, indikator kinerja rencana kinerja menjadi indikator kegiatan tugas jabatan pada Simpek.
Oke. Lalu next. Sekarang kita lihat pada kolom aspek pada SKP manual berdasarkan Permenpan 8 itu terdiri dari kuantitas, kualitas, dan waktu. Input itu apa? Kota. Kita harusnya Eli, Eli yang tahu. Eli wali kota ya. Untuk aspek kuantitas yang memiliki lingkaran jingga ya, orange, itu masuk menjadi target kuantitas. Target kuantitas. Kita lihat garis kursor warna orange, warna jingga. Masuk seperti ini. Oke, lalu kembali lagi. Untuk aspek kualitas yang berwarna hijau, kita tarik target ya, masuk menjadi kolom kualitas juga. Dan yang terakhir, untuk target waktu yang berwarna ungu, kita tarik masuk menjadi target waktu di form SKP di Simpak. Penyesuaiannya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan panduan ini cukup jelas untuk Bapak Ibu. Sekali lagi saya jelaskan bahwa Bapak Ibu wajib menyusun SKP dalam format format yang baru, Permenpan 8 tahun 2021. Lalu tinggal di-adjust ketika menginput di Simpak. Rencana kinerja, indikator rencana kinerja masuk menjadi indikator kegiatan tugas jabatan. Lalu indikator kualitas masuk tetap menjadi kualitas beserta targetnya. Lalu untuk kuantitas tetap menjadi target kuantitas dan waktu juga masih menjadi target waktu. Bagaimana dengan biaya? Berdasarkan Permenpan 8 tahun 2021 tidak lagi menggunakan biaya menjadi target SKP ya. Jadi tidak perlu diisi untuk biaya. Jadi memang salah satu perbedaannya di Permenpan 8 tahun 2021 adalah SKP tidak lagi menggunakan biaya untuk dicantumkan pada SKP. Oke? Baik. Untuk penginputan SKP 2022 seperti ini saja Bapak Ibu. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, apabila Bapak Ibu pastikan yang Bapak Ibu input sudah benar, terutama target nih yang seringkali salah ya. Kalau Bapak Ibu belum yakin dengan inputannya, Bapak Ibu jangan langsung klik kirim. Cukup klik simpan saja. Ya, pastikan ketika Bapak Ibu sudah memutuskan untuk klik kirim, berarti Bapak Ibu sudah yakin akan kebenaran data yang diinput. Pastikan sudah benar. Pokoknya Bapak Ibu selama belum yakin, masih mau diperiksa lagi, masih mau di-recheck, Bapak Ibu cukup klik simpan saja. Jangan diklik kirim. Karena kalau sudah diklik kirim, otomatis data ini akan mengalir ke data atasan Bapak Ibu untuk disetujui. Oke, baik. Kalau Bapak Ibu sudah pasti sudah benar, jangan klik simpan, lalu klik kirim. Nanti ketika diklik kirim, Bapak Ibu tinggal berkoordinasi dengan atasan Bapak Ibu untuk di-approve, ya, untuk disetujui. Nanti pastikan setiap pejabat struktural wajib menyetujui SKP bawahan. Harusnya tinggal menyetujui ya, karena untuk diskusinya setuju tidak setujunya itu harusnya sudah dilakukan pada saat penyusunan di SKP manual. Seperti itu. Ya, oleh karena itu setiap pejabat struktural wajib terlibat dalam menetapkan indikator SKP bawahan. Oke. Baik. Kalau sudah disetujui, kami sarankan satu lagi. Langsung cetak dan langsung tanda tangan manual.
Jangan setelah disetujui didiamkan. Itu seringkali. Sebagai buktinya, karena sampai akhir tahun kemarin, bahkan sampai lewat waktu ya, lewat lintas tahun, kami masih menerima penandatanganan SKP di awal tahun 2021. Jadi Bapak Ibu, ketika SKP Bapak Ibu sudah disetujui atasan, langsung cetak, langsung ajukan untuk tanda tangan. Jangan tarsok-tarsok, langsung saja. Mohon khususnya ini para pejabat pengelola kepegawaian, khususnya untuk menghimpun dan mengkoordinir untuk penandatanganan yang harus ke Sekda, harus ke Gubernur maupun ke Sekda maupun ke asisten, ke BKD. Jadi kami mengharapkan tidak dilakukan pada waktu yang terlampau lama. Sampai 2023 misalkan, jangan ya. Gitu. Baik. Setelah disetujui lalu dicetak, seperti biasa Bapak Ibu tinggal lari ke ITPP, tetapkan target triwulan, verifikasi, dan Bapak Ibu nanti tinggal bisa isi isi realisasi dan divalidasi. Untuk penginputan ITPP tahun 2022 ini kita sudah menggunakan di aplikasi yang baru ya. Nanti kami juga akan untuk tutorialnya baik secara manual maupun video itu sudah Bapak Ibu bisa lihat di ITPP ya. Itu ada di menu paling bawah, itu Bapak Ibu bisa simak. Nanti di materi ini pun ada. Nanti kami akan putar kembali. Kami akan share juga ke Bapak Ibu. Oke, next. Baik, Bapak Ibu, izin mengingatkan, periode awal SKP tahun 2022 diisi dengan tanggal 1 Januari 2022 dan periode akhirnya adalah 31 Desember 2022. Untuk pegawai mutasi sebelum tanggal 10 Januari 2022, ingat ya Bapak Ibu, apabila ada pegawai di lingkungan unit kerja Bapak Ibu yang mengalami mutasi baik tempat tugas maupun jabatan atau ahli fungsi sebagai fungsional dan sebaliknya, sebelum tanggal 10 Januari 2022, maka periode SKP-nya diisi dengan tanggal sesuai TMT SK Verbal. Contoh, misalkan ada yang mutasi tanggal 6 Januari, ya, maka periode awal SKP-nya langsung diisi tanggal 6 Januari saja. Jangan 1 Januari. Batasnya sampai tanggal 10 Januari, Bapak Ibu. Namun, setiap perubahan tempat tugas maupun jabatan di atas tanggal 10, maka harus membuat SKP sebanyak 2 kali. Untuk tanggal pengesahan SKP diisi dengan tanggal hari kerja aktif, bukan Sabtu Minggu atau tanggal merah. Ya. Baik, ini mohon jadi panduan Bapak Ibu semua untuk menentukan periode awal, jangan ada yang lupa lagi. Pastikan yang diisi, yang dipilih 1 Januari dan 31 Desember ya. Nanti kadang ada yang suka ngeklik 11 Januari gitu, tiba-tiba atau 1 Januari 2023. Pastikan yang dipilih itu benar. Karena kalau Bapak Ibu klik salah dalam menentukan periode awalnya, itu otomatis selanjutnya itu akan salah terus. Dan nanti di TPP-nya malah akan makin menjadi masalah, ya. Baik. Oke, next. Dan selanjutnya adalah terkait penginputan nilai PPK integrasi tahun 2021. Sebentar. Oke. Bapak Ibu, nilai PPK integrasi itu apa sih? PPK integrasi merupakan salah satu komponen pada SKP periode 2 tahun 2021. Kalau Bapak Ibu lihat lagi di dokumen SKP periode kedua tahun 2021 Bapak Ibu, itu pasti ada kolom PPK integrasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti proses kenaikan pangkat nih bulan April besok, dokumen nilai PPK integrasi adalah salah satu dokumen yang diwajibkan untuk dikumpulkan ke BKN. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu semua pasti sudah memiliki
nilai PPK integrasi. Penginputan ini bisa berhasil kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan SKP periode kedua. Ya, nanti jangan ada pertanyaan kalau saya belum selesai gimana. Wah, udah. Ya, pokoknya kami BKD sudah melakukan sosialisasi sejak awal Desember untuk mengingatkan penyusunan PPK periode kedua. Ya, ini sudah bulan Maret, artinya asumsinya seluruh pegawai sudah memiliki SKP periode kedua tahun 2021 yang disusun secara manual. Dan dokumen itu kan pasti Bapak Ibu masih simpan ya, masih ada nilai-nilainya, dan nanti nilai PPK itu harus kita input ke dalam Simpek. Dalam Simpek, sementara ini belum kita munculkan di pegawai ya, kita masih munculkan di pegawai dev, itu sudah kami sediakan menu baru. Mohon di Oke, kita sudah sediakan menu baru. Ini kita masuk dulu ke https pegawaidev.jakarta.id. Ini untuk latihan kita. Silakan Bapak Ibu, biasa login menggunakan NRK masing-masing. Oke, passwordnya 26 kali ya untuk latihan. 26 kali. Isi captcha, login. Maaf Bapak Ibu, izinkan saya menjelaskan dulu di paparan, baru setelah ini kita simulasi ya, biar untuk memahami konsepnya. Jadi nanti nilai PPK integrasi Bapak Ibu kita input ke dalam Simpek. Kita sudah sediakan menu baru, ya, menu nilai PPK integrasi. Nanti kita tinggal menginputnya pada menu ini, ya, kita tinggal klik, lalu ke bawah Mas Lili. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi nilai SKP periode kedua dan nilai PPK integrasi. Ke bawah lagi. Ya. Oke. Paparannya belum terlihat, Bu. Oh, belum, tunggu sebentar. Share screen dulu. Sudah Pak? Sudah muncul belum Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Oke, saya ulangi ya. Baik, nanti nilai PPK integrasi yang Bapak Ibu sudah selesaikan, yang sudah Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu input ke dalam Simpek, ya, nanti kami sudah sediakan menu penilaian PPK integrasi, menu baru, itu nanti adanya di paling bawah. Nanti Bapak Ibu tinggal klik, ya. Setelah klik, nanti dalam menu itu Bapak Ibu diminta untuk memilih tahun terlebih dahulu. Jangan lupa, tahunnya dipilih, pindahkan ke 2021, ya, nanti karena ketika Bapak Ibu klik, tahun defaultnya itu munculnya 2022. Harus dipindahkan ke tahun 2021 dulu. Lalu jangan lupa klik tambah. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Muncul notifikasi form penilaian PPK integrasi. Pilih periode awal, periode akhir, dan keterangan. Periode awal dipilih tanggal 1 Januari 2021. Dan periode akhir adalah 31 Desember 2021 dengan keterangan. Ini keterangan kita samakan semua, penilaian kinerja tahun 2021. Karena memang ini PPK integrasi ini akan menjadi penilaian kinerja pegawai di tahun 2021. Kan 2021 kita ada 2 SKP ya, periode 1, periode 2. Nah, yang jadi nilai PPK-nya, nilai penilaian kinerjanya itu ya ini nilai PPK integrasi ini. Oke. Lalu klik simpan. Klik simpan. Oke, nanti setelah klik simpan akan muncul pertama adalah nilai SKP periode Januari-Juni yang sudah Bapak Ibu selesaikan di sistem.
itu Bapak Ibu tidak perlu input, sudah tersedia nilainya, ya sudah muncul nilainya yang Bapak Ibu Januari Juninya sudah muncul, Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Kalau Bapak Ibu tidak klik simpan, Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke selanjutnya, ke langkah selanjutnya. Wajib klik simpan. Oke, setelah klik simpan akan berpindah ke kolom selanjutnya, yaitu penilaian kinerja Juli-Desember. Nah, untuk Juli-Desember, ini masih kosong, karena memang waktu itu kita menyelesaikannya secara manual. Jadi, Bapak Ibu tinggal pindahkan nilai yang ada di SKP periode kedua manual ke dalam sistem. Masukkan nilai SKP-nya, masukkan nilai perilakunya ya, ada orientasi pelayanan, lalu inisiatif kerja, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan untuk struktural. Semua diisi sesuai dengan nilai yang ada di form SKP periode kedua yang sudah diselesaikan. Nah, untuk kolom ide baru, kalau memang Bapak Ibu ada ide baru, silahkan dicantumkan, tapi kalau tidak ada diabaikan. Tidak perlu diisi strip, abaikan saja. Dikosongkan saja kolomnya. Agar melakukan aktivitas sejenak untuk bersama-sama membacakan teks Pancasila. Oke, sebentar kita membaca teks Pancasila terlebih dahulu. Sukses notifikasinya. Oke. Setelah itu lanjut ke berikutnya penilaian kinerja Juli-Desember. Pilih pejabat penilai Desember, maaf. Masukkan NRK atau NIP pejabat penilai Bapak Ibu posisi Desember. Klik tersukses. Oke. Maka cantumkan nilai sesuai dengan SKP periode keduanya, Juli Desembernya. Sesuai dengan oke. Misalkan sasaran kinerja 100, orientasi pelayanannya ya misalkan inisiatif kerja 105, komitmen 103, kerjasama 104 terserah. Oke. Bapak Ibu izin, ini karena masih di development, jadi ini kolomnya masih terbuka semua. Nanti untuk di protnya, untuk non struktural, kolom kepemimpinan itu akan terkunci, tidak bisa diisi. Tapi ini karena masih di prot, masih terbuka ya, nggak apa-apa kita isi aja dulu, Mas Lili. Isi aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Oke. Ya. Lalu untuk ide baru, kalau tidak ada diabaikan, tidak perlu diisi. Kalau ada, silakan diisi. Lalu setelah pastikan nilainya sudah terisi semua, sudah benar, klik simpan. Simpan SKP periode kedua, yakin ingin simpan, ya lakukan. Sukses. Baik, selanjutnya adalah kolom integrasi penilaian kinerja. Nah, kolom integrasi ini akan muncul ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan SKP periode pertama tadi dan sudah mengisi SKP periode kedua yang sebelumnya. Nah, nilainya otomatis muncul di sini ya Bapak Ibu ya. Terlihat ya sudah ada nilainya. Gitu. Nah, ini harusnya nilai kinerjanya baik.
Oke, ini seharusnya nilai kinerjanya sudah automatically muncul ya, coba nanti kita akan koordinasi lagi. Nah, apabila nilainya sudah muncul semua, maka Bapak Ibu klik selesai. Di sini ada tombol hijau paling bawah, itu selesai. Nah, sebelumnya, klik selesai dulu. SKP integrasi, yakin ingin kirim, ya lakukan. Oh, sukses. Oh iya, baik. Ketika klik selesai, akan muncul nilai kinerja Bapak Ibu. 100. Nah, ini seharusnya nilainya sama dengan nilai yang Bapak Ibu sudah buat secara manual. Pak, dengan catatan Bapak Ibu menginputnya sesuai dengan kolom yang manualnya ya. Baik, kalau sudah seperti ini, maka Bapak Ibu bisa tinggal mencetak, walaupun sudah punya ya. Dan ini sampai dengan 31 Maret, ketika Bapak Ibu ada perbaikan atau kesalahan, Bapak Ibu bisa melakukan penghapusan atau pengubah sendiri. Tidak perlu menghubungi ke BKD untuk riset. Yes. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah sendiri, bisa itu sendiri. Tapi mohon berhati-hati, pastikan nilai yang diinput itu sama dengan nilai yang sudah dibuat, yang sudah diselesaikan. Khususnya nih teman-teman yang kemarin sudah proses kenaikan pangkat, harusnya tidak ada perbedaan. Seperti itu. Baik, hanya seperti itu untuk langkah-langkah penilaian integrasi. Ini tidak perlu intervensi atasan langsung lagi, tidak perlu dikirim atasan langsung, semuanya diselesaikan di akun pegawai. Ya, kalau sudah nanti otomatis akan tersimpan. Seperti itu. Jadi untuk sampai tanggal 31 Maret ada 2 hal yang harus dilakukan setiap pegawai yang wajib. Pertama adalah penginputan SKP 2022, termasuk penginputan penetapan target ranking di TPP, dan yang kedua adalah penginputan nilai integrasi. Tahapan ini bisa dilakukan dalam satu waktu bersamaan. Setelah selesai menginput SKP, lanjut langsung menginput integrasi. Jangan jangan ditunda-tunda, jangan tarsok-tarsok, please. Langsung Bapak Ibu selesai SKP disetujui atasan langsung, mumpung masih disimpek, kelarin penilaian PPK integrasinya. Ya, dan izin Bapak Ibu, jangan ada yang bertanya lagi bagaimana kalau saya belum punya SKP periode 1-2. Udah, itu kami tidak mau menjawab lagi. Diharapkan semua pegawai sudah memilikinya. Karena penilaian PPK integrasi berhasil ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan SKP periode 1 dan 2 tahun 2021. Yang sudah disosialisasikan dan diingat-ingatkan terus sepanjang awal tahun, akhir dan awal tahun kemarin. Baik. Ada satu lagi, ini khusus para pejabat pengelola kepegawaian dan program, kalau tidak salah, dalam rangka pelaporan KSD. Baik, Bapak Ibu izin, ini khusus untuk para pengelola kepegawaian termasuk program dan anggaran ya, dalam rangka pelaporan KSD B03 terkait penginputan SKP di Simpek. Setiap perangkat daerah wajib melaporkan berapa jumlah pegawai di lingkungan kerja Bapak Ibu yang sudah menginput SKP pada Simpek. Kalau Bapak Ibu buka di user admin masing-masing perangkat daerah, Bapak Ibu kan bisa lihat rekapnya ya. Bapak Ibu pilih tuh jenis statusnya. Pilih yang SKP diterima. Kalau sudah, nanti akan muncul berapa banyak pegawai yang sudah selesai SKP-nya, yang sudah kelar. Nah, nilai itu nanti Bapak Ibu tinggal pindahkan ke format ini. Kami sudah sediakan format standar yang Bapak Ibu bisa gunakan, yang nanti bisa diupload untuk keperluan lapor di Monef KSD. Ya, kolomnya seperti ini Bapak Ibu formatnya.
Ya, ada 4 kolom, unit kerja, jumlah pegawai, pegawai yang sudah input SKP, keterangan. Nomor 1 perangkat daerah. Perangkat daerah ini maksudnya nama perangkat daerah provinsi, contoh BKD. Jumlah pegawainya adalah jumlah seluruh pegawai BKD di provinsi. Lalu yang kedua UKPD, misalkan Suku Badan Kepegawaian Kota Jakarta Pusat. Jumlah pegawai adalah jumlah pegawai Suban Jakarta Pusat. Dan semua UPT yang ada di BKD harus dicantumkan. Oke. Lalu nanti ditotalkan ke bawah. Setelah ditotal, ditandatangan oleh kepala perangkat daerah. Seperti itu. Maaf, izin Bapak Ibu coba ke kolom atas, geser ke atas masih. Untuk kolom jumlah pegawai yang sudah input SKP ini, itu SKP yang sudah disetujui atasan langsung ya. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ke menunya adalah SKP diterima. Coba lihat di format satu lagi Mas Lili, yang contoh. Bukan. Suaranya Bu Winda nggak ada. Oh ya. Baik, izin. Ya. Baik, Bapak Ibu izin saat ini SE Sekdanya tadi sampai SE Sekda ya Bapak Ibu ya. Ulang lagi deh. Di SE Sekda yang saat ini sedang proses tanda tangan Pak Sekda, itu kami atur bahwa batas waktu penginputan SKP tahun 2022 adalah 31 Maret. Termasuk penginputan penilaian PPK integrasi juga 31 Maret. Dan jangan lupa Bapak Ibu setelah menyelesaikan penginputan SKP, Bapak Ibu langsung menetapkan target triwulan di ITPP. Karena saat ini kita sudah sampai di akhir triwulan 1, maka selambat-lambatnya 5 April adalah batas waktu pengisian realisasi TW1. Ya, kalau kemarin sudah banyak nih yang bertanya Mbak, kapan SKP-nya mau dibuka. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memiliki SKP manualnya, jadi ketika sudah dibuka Bapak Ibu tinggal pindahkan. Insya Allah setengah jam selesai semuanya. Ya, yang penting Bapak Ibu input sendiri. Kalau Bapak Ibu kurang mengerti, di asistensi, input berbarengan.
gitu ya. Jangan Bapak Ibu nyuruh orang lalu Bapak Ibu tidak memperhatikan apa yang dia input. Jadi ketika ada kesalahan, ya udah nanti Bapak Ibu yang akan terima konsekuensinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, demikian penjelasan dari saya, paparan dari kami. Semoga memahami, dan untuk diskusi tanya jawab silahkan kami ajukan setelah ini. Pak Kabid. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan ya terkait dengan teknis pengisian, penginputan dan segala macamnya. Satu hal pesan kami adalah karena ini waktunya kan sangat juga tidak panjang ya. Coba ketika membuat SKP dan segala macamnya itu mesti harus rame-rame gitu loh. Ya. Jadi jangan, kalaupun misalkan ada yang belum paham, mesti harus tanya sedetail mungkin. Jadi nanti Bapak Ibu yang hadir di sini ikuti BIMTEK itu sampaikan kepada para anggotanya ya, bahwa mengerjakan itu, menginput itu adalah wajib dan mesti harus dikerjakan rame-rame. Dan kewajiban dari Bapak Ibu sebagai pengelola kepegawaian adalah untuk memantau secara detail, secara sesama ketuntasan dari anggotanya ya, dari pegawainya sudah menyelesaikan atau belum. Jangan sampai ada yang tercecer nanti ketinggalan dan akibatnya itu akan berimbas ke masalah penghasilannya. Nah, silakan Bu Indah diteruskan untuk diskusinya atau tanya jawabnya. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya satu persatu saya buka untuk 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Badankes Bangpol Provinsi DKI Jakarta, Bu Indah izin, kami sudah mempraktekkan di pegawai DEP, di mana untuk penilaian integrasi kami sudah coba untuk yang staf itu nilainya untuk kepemimpinan menjadi pembagi, sehingga kita nilainya itu nggak balance dengan yang di manual. Tapi untuk nilai yang eselon kita masukkan nilai kepemimpinan sesuai dengan yang realnya atau manualnya. Jadi untuk yang staf itu kalau kita isi 0 statusnya sangat kurang. Kita isi kosong nggak bisa disimpan. Atau kita isi strip nggak mau nyimpen juga. Namun izin apa karena ini masih DEP atau akan berdampak juga beda dengan yang di realnya. Mohon izin penjelasannya Bu Indah. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan Pak Muhlisin, maaf. Jadi karena ini kita masih di DEF, memang untuk kolom kepemimpinan itu masih terbuka. Jadi karena untuk uji coba dan latihan diisi saja dulu, ya. Nanti untuk di protnya yang sudah di pegawainya itu akan pasti dikunci seperti biasa, gitu. Jadi sebenarnya tidak menjadi masalah, gitu. Jadi memang untuk di DEF ini masih terbuka. Gitu. Karena tapi untuk latihan yang penting pegawai ini memahami alurnya, memahami tahapannya. Ya, Pak Muhsin ya tadi sudah disampaikan juga bahwa karena masih di DEF ini masih beberapa kolom yang masih terbuka termasuk kepemimpinan. Seperti itu. Terima kasih Bu Winda informasinya. Ya, lanjut ada lagi? Izin Bu Winda dari DKPKP. Iya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Winda untuk yang penginputan SKP 2022 tadi kan untuk biaya sudah tidak ada lagi. Apakah maksudnya di JPT ya Bu Winda, berarti tidak perlu ada biaya lagi. Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Langsung saja saya jawab. Ya Bu, untuk seluruh jabatan tidak perlu mencantumkan biaya lagi. Ya, jadi alhamdulillah dipermudah nih, jadi nggak perlu pusing-pusing mencantumkan biaya. Baik JPT, administrator, pengawas, semuanya tidak perlu mencantumkan biaya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Izin Bu Winda bertanya. Silakan, dari mana? Dari Biro Umum Bu Helmi. Ya, silakan Pak.
Izin Bu, ini berarti alur yang untuk JPT-nya eselon 2 sama seperti tahun-tahun sebelumnya kan? Dari ETPP dulu baru SKP atau sekarang beda alurnya? Sama Pak, tetap. Untuk JPT ke TPP dulu, baru ke SKP. Sama, tidak ada perubahan. Tadi yang sedikit berbeda hanyalah pencantuman mana yang kita ngambil dari kolom rencana kinerja menjadi uraian tugas, itu saja. Selebihnya alurnya tidak ada perbedaan ya. Siap. Satu lagi izin Bu bertanya, kan ada mutasi 2 kali dari Juli sampai Desember itu ada mutasi 2 kali. Yang diambil itu nilai yang terakhir kan, yang setelah sudah mutasi terakhir kan untuk yang integrasinya. Iya betul, yang terakhir Juli Desembernya. Juli Desember dia ada mutasi dari Juli sampai Oktober, terus Oktober ke Desember gitu. Diambilnya yang terakhir kan kalau mutasi kayak gitu. Oke, sebentar ya, nanti dijawab sama Mas Lili. Siap. Bu Indi izin bertanya Bu. Sebentar Pak, ini mau menjawab pertanyaan dari ini dulu sebentar ya. Izin Pak, kedengeran suara saya ya Pak ya? Kedengeran. Jadi untuk yang ketika memang di Juli Desember itu ada mutasi lagi Pak, jadi kan Bapak di situ ada nilai hantarannya Pak ya. Jadi ada nilai misalkan Bapak mutasi di September ya, itu kan dari Juli ke September dulu, baru dari September ke Desember Pak. Jadi situ kan jadiin satu nilainya, nanti nilai integrasi itu namanya nilai integrasi Juli Desember Pak. Nah, nilai Juli Desember itu yang Bapak nanti masukkan ke dalam sistem integrasi tadi, Pak. Oh, pokoknya dari integrasi 2 mutasi itu baru masukin ke yang di sistem simpeknya. Betul, kan? Pak. Untuk yang Juli Desember ya, gitu, Pak. Siap. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Izin Mbak Winda mau tanya. Ya Pak, silakan. Ya Mbak, untuk dari mana maaf Pak? Dari Biro KSD Mbak. Ya silakan Pak. Jadi untuk yang rekap input tadi Mbak, itu kan di situ kepala SKPD. Nah kalau untuk biro apakah yang tanda tangan nanti sekda atau kepala biro Mbak? Kan kita biro KPD Mbak. Oh iya. Pak, mohon maaf saya mau bertanya lagi nih. Kalau untuk pelaporan KSD itu biasanya ditandatangani kepala biro bukan selama ini? Iya, kalau laporan KSD memang kepala biro. Oh iya, berarti kita sama Pak. Tetap menggunakan pakai kepala biro. Punten nanti di formatnya disesuaikan saja ya Pak ya. Iya, terima kasih Mbak. Gitu. Ya, jadi seperti biasa untuk pelaporan KSD itu kita sama implementasinya tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, sama seperti tahun sebelumnya ya Pak Endra ya. Ya Mbak, makasih. Sama-sama Pak. Izin bertanya Ibu. Izin bertanya Bu Indah. Tadi yang pertama siapa ya? Ayo gambreng dulu coba. Izin bertanya Bu. Oh ya ini Ibu dulu. Dari mana? Dari Dinkes Bu. Dengan siapa? Saya dengan Janet Bu. Saya mutasi TMT itu 1 September 2021 mutasi luar daerah. Jadi untuk PPK integrasinya saya pakai TMT yang sesuai dengan mutasi saya ya Bu. Terima kasih. Izin Bu, Ibu sebelumnya untuk yang di September kan yang Ibu pindah ya tadi ya? Iya betul Pak. Untuk SKP di tempat sebelumnya sudah buat Bu? Sudah. Sesuai dengan Permenpan ini. Kan itu kan sudah dimasukkan juga ke ketika Ibu input SKP kan ya? Nilai dari PPK nilai dari tempat sebelumnya? Iya betul. Nah itu kan. Nah nanti kan dari nilai itu, Ibu kan tadi yang seperti saya bilang, jadi ada nilai dari Juli ke September, September ke Desember Bu. Itu nanti yang jadi satu adalah nilai dari namanya nilai Juli Desember yang nanti dimasukkan ke dalam sistem. Oh iya siapa? Paham ya Bu? Nanti menggunakannya dari Juli Desember ya Pak? Iya betul.
Jadi nanti nilai yang itu disatukan, jadi namanya nanti nilai integrasi yang manual dulu tuh Juli Desember, nanti baru dimasukkan ke dalam sistem, Bu. Oh iya, siap. Terima Oke, kasih, Bu. Pak. Sama-sama, Bu. Izin Bu Winda bertanya. Izin bertanya, Pak. Izin Bu bertanya. Dari BPBUMD. Tunggu, tadi yang bapak-bapak dulu ya, tadi yang setelah itu. Ya, izin Bu. Bu Windy. Siapa Pak? Maaf Pak, dari mana? Saya Purgi Bu dari Bapenda. Dari mana maaf? Kurang kedengaran? Bapenda Bu. Oh, ya, dengan siapa? Purgi Bu. Oh ya, silakan Pak. Bu izin untuk nilai hasil akhir SKP yang Juli Desember atau akumulasi dari Juli Desember itu kalau nilainya di bawah 100, yang penting baik itu ada pengaruhnya nggak Bu? Soalnya menurut informasi untuk nilai akhir SKP itu harus di atas 100. Terima kasih. Saya ulangi ya Pak, kalau nilainya di bawah 100 ya, ya Bu. Sepanjang nilai baik. Iya. Kenapa Pak? Iya, sejauh ini kalau sesuai di ketentuannya kalau tidak salah itu maksimalnya kan 120 dan ada beberapa pegawai itu menginputnya ada yang sampai 106 kayak gitu Bu. Kalau misalkan nilainya itu di bawah 100 yang minimal baik, apakah ada pengaruhnya nanti gitu? Enggak ada. Ya baik kan? Jadi iya, yang penting maksudnya minimal baik kan Bu? Betul. Siap. Silakan Bapak baca di Permenpan 8. Jadi kategori nilainya itu sudah berbeda dengan PP 46, di mana nilainya itu baik itu adalah 90 sampai dengan 120, baik ya, kategori baik. Sangat baik adalah 110 sampai 120. Jadi pegawai itu nggak mesti, saya biasanya tahun lalu sangat baik, jadi tahun ini gue harus sangat baik Padahal di Permenpan 8 itu jelas, sangat baik itu dibuktikan dengan satu yang berbeda, ide baru, inovasi, kreativitas yang dibuktikan adanya penghargaan dari minimal kepala perangkat daerah atau gubernur atau menteri atau presiden, ya. Jadi sepanjang Bapak Ibu tidak memiliki ide baru, maka nilainya adalah 109. Maksimal 109. Karena begitu Bapak Ibu punya ide baru, ya Bapak Ibu bisa dinilai 110 minimal. Seperti itu. Ingat, ide barunya bukan di aku sendiri ya, harus ada sertifikat atau penghargaan yang dibuktikan bahwa memang ini adalah ide baru yang bermanfaat bagi unit kerja, bagi daerah, bagi negara. Seperti itu. Jadi itulah kenapa kategorinya dibedakan, sangat baik, baik, cukup, kurang, dan lain-lain. Sepanjang Bapak Ibu nilai baik, ya itu nggak masalah. Nggak harus, nilai saya 90, yang lain nilainya 107, saya ngiri, saya nggak mau kerja, saya apa-apa, enggak. Itu kewenangannya ada di atasan langsung. Atasan langsung lah yang berhak menilai pegawai, mau nilainya 90, mau nilainya 108, 100, itu ada di atasan langsung. Kalau Bapak Ibu merasa keberatan dengan nilai yang diberikan atasan langsung, Bapak Ibu punya mekanisme keberatan. Silakan mengajukan keberatan itu kepada Bapak Ibu. Kepada atasan langsung Bapak Ibu. Ya. Demikian ya Pak Budi ya penjelasannya. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya, satu-satu izin bertanya Bu dari BPBUMD. Ya, silakan Bu dari BPBUMD. Ya Ibu, saya Deavani Bu dari BPBUMD ingin menanyakan kalau misalnya saya ini kan pegawai mutasi Bu dari luar lingkungan Pemprov DKI, TMT-nya itu tanggal 3 Januari 2022 Bu. Nah kalau misalnya tadi kan disampaikan untuk penginputan pegawai mutasi itu kan sebelum tanggal 10 Januari 2022 itu periode awal SKP tahun 2022-nya kan diisinya kan TMT SK Verval ya Bu ya. Nah kalau misalnya untuk yang pengisian
nilai integrasinya bagaimana ya Bu? Karena kan memang SKP saya kan 2021 itu full di Kementerian Perdagangan Bu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Dari Kementerian Perdagangan. Izin bantu menjawab Bu, untuk Ibu kan perval tanggal 3 Januari 2022 ya Bu ya? Benar Pak. Jadi Ibu kan sudah membuat SKP di instansi awal ya? Iya benar Pak, benar. Udah Dan ya, itu jadi kan juga disesuaikan. ya baik. Jadi untuk yang integrasi itu kan tadi kecuali Ibu masuk sebelum Desember atau di Desember, Ibu baru bisa membuat untuk yang nilai integrasi di Pemprov DKI. Kalau memang Ibu memang pervalnya di Januari, 3 Januari 2022, jadi nggak perlu. Jadi itu masih pakai yang tempat yang lama saja. Oh baik Pak, berarti saya udah tidak perlu menginput ya Pak. Jadi saya langsung membuat SKP 2022 aja ya Pak. Coba Ibu nanti koordinasi ke kepegawaiannya aja ya dulu ya. Oh. Nanti kita japri aja ya. Oke, Oh ya Bu. siap-siap, terima kasih Kasih. banyak. Pak Bandi. Panggilannya Bude Pak, Bude. Ada lagi Pak, Bu. Saya dengan Dani dari BPBDJ ingin bertanya untuk menu. Aduh banyak ya pertanyaan. Oke, next. Oh ya, ada nggak Bu menu di admin SKP di menu admin SKPD yang disimpelnya untuk ngecek apakah pegawai sudah ada rekapannya gitu nggak Bu, pegawai yang belum menyelesaikan penilaian PPK integrasi? Ibu dari mana maaf? Dari BPPBJ Bu. Ibu sudah buka user adminnya belum? Belum Bu. Nah, buka dulu Ibu, buka dulu, ada di situ. Oh bakal ada nanti ya Bu ya, oke siap Bu. Ya ya. Satu lagi Bu, untuk ide baru Bu, jika nanti pegawai salah mengisi, misalnya dia udah nginput 0 atau menginput strip, apakah nanti akan terjadi error Bu atau perlu diulang nggak Bu reset seperti itu? Diabaikan saja Bu, jangan diisi 0 atau strip. Kalau jika ada Kan tadi bisa diubah, bisa dihapus. Oh, nanti disimpan bakal bisa ya Bu ya? Iya siap. Makasih Bu. Izin Bu Indah bertanya. Ya selanjutnya. Izin Bu bertanya. Saya Arya Bu dari Biro KDH, izin bertanya. Ya. Pertanyaan yang pertama saya terkait penyusunan SKP 2022 Bu. Apabila ada pegawai yang pindah jabatan atau mutasi di bulan Maret. Nah itu apakah penyusunannya masih sama dengan tahun sebelumnya atau bagaimana ya Bu sistemnya? Jadi nanti dari tanggal 1 Januari terus nanti di bulan Maretnya ditutup SKP dulu gitu atau gimana Bu? Kemudian yang pertanyaan kedua terkait integrasi PPK periode kedua tahun 2021 Bu. Apabila misalnya ada pejabat yang pindah jabatan, misalnya dari kabak persidangan ke kabak protokol begitu Bu. Nah itu nanti integrasinya itu bagaimana ya Bu? Apakah cukup ditambah bagi 2, terus kemudian penandatangannya bagaimana? Itu Bu, terima kasih. Jadi Ibu, maaf tadi pertanyaannya banyak bagaimana, jadi saya mau nanya lagi bagaimana. Jadi gini ya Bu, tadi sudah dijelaskan. Ini berlakunya sama seperti tahun sebelumnya untuk alur. Apabila ada mutasi sebelum tanggal 10 Januari, maka periode awalnya pilih tanggal TMT verbal. Nah, kalau ada mutasi tanggal 5 Januari, ya TMT verbalnya 5 Januari, maka pilih periode awalnya adalah 5 Januari. Dia tidak perlu bikin SKP 2 kali, cukup SKP sekali dengan periode awal 5 Januari. Itu kalau mutasi di bawah tanggal 10 Januari. Bagaimana kalau ada perubahan jabatan, tempat tugas?
setelah tanggal 10 Januari. Ya seperti alur sebelumnya Bu, bikin SKP ya 2 kali Bu, ya. Bikin 2 kali. SKP pertama di tempat tugas lama, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, lalu pengukuran, seperti biasa pengukuran. Lalu nanti SKP keduanya ya sesuai dengan tanggal yang bersangkutan mutasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya agak bingung nih untuk integrasi. Ibu sudah bikin SKP periode kedua belum? Sudah, Bu. Sudah muncul integrasinya? Sudah ada kan kolom integrasinya? Kalau yang manual sudah, Bu. Ya kan tinggal dipindahkan Bu, yang kolom yang manual. Jadi nanti yang dicantumkan itu kan Juli Desembernya sudah ada kan Bu? Sudah, Bu. Ya, Ibu tinggal pindahkan Juli Desember ke dalam Simpek. Juli Desembernya itu kan pasti di jabatan akhir. Misalkan di periode Juli Desember Ibu ada mutasi, nanti yang diambil adalah nilai terakhirnya. Gitu. Pokoknya kuncinya itu adalah di Juli Desember. Maaf, Mbak Dinda masuk lagi kok, tolong ke Simpek sampai Oktober. Yang penilaian kinerja integrasi. Oktober sampai Desember protokol. Begini, Nah, Bu. yang Juli Desember ya. Jadi gini, Bu, kasusnya tuh begini. Jabatan sebelum itu kan di bulan Januari sampai September itu di kabak persidangan, kemudian di Oktober Desember beliau ini pindah jadi kabak protokol, begitu Bu. Itu gimana? Itu bagaimana Bu? Izin Bu, seperti yang tadi saya bilang Bu, terkait Bapak Ibu, ini pertanyaannya sudah dijawab tadi sebelumnya. Untuk pertanyaan dari mana ya? BPBUMD. Jadi mohon perhatikan untuk pegawai mutasi. Ya, ini sekali lagi Mas Firly akan menjawab. izin Bu, jadi gini Bu, yang Ibu buat manual itu kan Juli Desember ya Bu ya. Ketika Ibu pindah di September tadi ya, seperti itu ya Bu. Iya, betul. Ya, Ibu buat dulu SKP Juli Septembernya. Nah, di situ kan SKP sebelum dan sesudah. Nah, Juli September, lalu September, Desember Ibu buat lagi. Nah, itu kan sudah ada nilai Bu, Juli September sama September Desember ya. Nah, nanti itu adalah dinilai integrasi, jadinya dijadiin satu, namanya nilai integrasi Juli Desember. Itu yang nanti akan dimasukkan ke dalam sistem Bu, seperti itu. Ketika Ibu memang sudah buat nilai integrasi yang Juli Desember itu, jadikan satu ya. Jadi nilai antara Juli September dan September Desember, seperti itu. Sudah jelas ya Bu? Ditambah bagi 2 aja ya Pak? Gimana Bu? Jadi itu cukup ditambah bagi 2 aja gitu ya? Ditambah dibagi 2? Enggak, itu udah ada rumusnya Bu di situ. Udah ada rumusnya di nilai integrasi itu. Tidak ada ditambah dibagi 2, Ibu tidak usah merubah-rubah rumus lain lagi. Kemudian saya izin bertanya lagi Pak, kalau untuk yang penandatangan di sistem itu nanti yang di periode Juli Desember itu berarti pejabat penandatangan terakhir yang Untuk pejabat penandatanganan yang Desember terakhir itu adalah pejabat yang terakhir di Desember itu dengan siapa? Oh gitu. Ya, baik Pak. Ya, oke Bu. Terima kasih Bu. Bapak Ibu izin untuk pertanyaan yang sifatnya teknis terkait mutasi nanti bisa diajukan melalui grup Monef Frankin ya. Diharapkan pertanyaan di BIMTEK ini adalah yang sifatnya kebijakan umum. Boleh apa sih namanya khawatiran nanti kita makan waktu. Sebenarnya banyak teman-teman Bapak Ibu yang lain masih ingin bertanya. Silakan pertanyaan lagi. Bu Winda izin Bu. Ya, silakan dari PPSDM. Ya, silakan dengan Bapak siapa? Rudi Bu. Oke. Ya baik. Ini aja Bu pertanyaan flashback yang awal tahun 2021 aja sih Bu. Jadi ada satu pegawai kami yang SKP Januari Juninya tuh sampai sekarang nilainya masih bermasalah karena di sistemnya dan sampai sekarang angkanya belum berubah gitu. Yang atas nama Pak Didin Jalaluddin. Jadi
angkanya, jadi pada bulan Maret 2021 beliau promosi jadi eselon 4. Lalu dari Januari Maret itu kan masih staf posisinya, itu angkanya dinilai angkanya di sistemnya nggak muncul, tapi kalau kita lihat di atasannya ada angkanya. Jadi angkanya SKP-nya totalnya jatuh ke angka 77. Sebelumnya sudah berlapor juga, tapi sampai sekarang di sistemnya angkanya belum berubah, Bu. Ya, itu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu Winda. Ya, ini mengingatkan aja kan Pak Rudi ya, jadi nggak usah dijawab ya Pak Rudi. Dijawab dong, Bu. Ya, nanti dicek lagi ya Pak Rudi ya. Tapi jadi ini belum selesai Januari Juninya. Sudah selesai semua akhirnya. Cuman angka Tapi nilainya masih rendah. Iya, jatuh angkanya. Ya nanti kami bantu cek lagi ya. Ya, Mas terima Lili. kasih. Oke. Baik. Next. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu mohon izin. Dari mana, Pak? Ibu. Saya Mas Widis Ibu. Biro Kesos izin. Iya silakan Pak. Ya Bu izin Bu. Yang pertama Ibu, kami kan pegawai mutasi. Kami masuk ke PFF itu bulan Juni tahun 2021. Ketika saya mau coba di dev itu tidak muncul Bu, tidak bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya coba Bu, coba menginput yang staf Ibu izin. Ketika saya masukkan semua nilai dan ini pas saya mencetak itu harus diketik nilai kepemimpinan. Apakah staf itu juga masih diketik Ibu izin Ibu? Terima kasih Bu. Bapak tidak bisanya kenapa Pak? Ya ini saya coba di dev Ibu buat yang yang senior, saya coba masukkan tuh semua bisa. Tetapi kami ya mutasi yang 4 orang tuh pas kita ketik NRK terus masukkan itunya tuh gak bisa masuk Bu, mohon izin mesti itu. Yang di dev. Gak bisa masuk ke pegawai dev atau nggak bisa apa? Iya Bu, ke pegawai dev Bu, betul. Yes, khusus yang mutasi Bu, 4 orang. Nanti nanti coba dikirimkan NRK-nya yang bermasalah ke grup melalui kepegawaian ke grup Mana Frankin ya. Siap Ibu, siap. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Izin Bu Winda. Ya, dari mana? Dari Dinas Pendidikan Bu, dengan Fadli Bu. Oke, Mas Fadli. Ya, ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama untuk data rekapitulasi yang KSD Bu. Ya. Yang data pegawai sekolah itu apakah boleh dimasukkan ke Sudinnya untuk jumlah pegawainya atau tidak? Terus yang kedua, nah untuk SKP 2022 Bu, kan di Dinas Pendidikan masih banyak ditemukan kendala terhadap guru Bu yang SKP 2021 belum selesai. Mohon arahannya Bu, terima kasih. Mas Fadli, untuk sekolah itu ketarik ya di user admin Sudin? Ketarik, tapi unit kerjanya suku dinas Bu, tadi dilihat. Nggak apa-apa sih, nggak masalah ya, harusnya. Disesuaikan aja, nggak apa-apa. Berarti jadi urutannya dinas, UPT, dan suku dinasnya saja ya Bu? Iya, jadi sekolah masuk ke suku dinas aja. Nggak usah kalau sekolah semua dituin banyak banget ya. Oke, siap Bu. Ya kan? Oke. Ya. Lalu untuk terkait guru, ya, kunaon nggak pada bikin SKP. Ya, nanti apa sih namanya untuk guru? Saya jadi speechless nih kalau guru belum bikin SKP. Ya intinya nanti coba kami akan follow up lagi. Kemarin kan apa sih namanya untuk pembukaan sistem 2021. Karena kalau tidak menginput mereka tidak punya PPK 2021. Jadi untuk 2022 Mas Fadli, pastikan guru wajib membuat SKP. Jangan mentang-mentang guru itu SKP-nya belum terkait ke TPP, maka mereka tidak memiliki kewajiban. SKP itu kewajiban seluruh PNS, ya. Guru itu sepanjang dia PNS, maka dia memiliki kewajiban SKP. Dan untuk atasannya, untuk pejabat penilainya juga wajib approve. Jangan mentang-mentang nggak dapat TPP, ntar aja lah, nggak boleh gitu. Ketika sudah ada masuk
SKP dari guru untuk disetujui, wajib disetujui saat itu juga. Perlu langsung cetak langsung. Untuk 2022, semoga seperti itu ya Mas Fadli ya, tolong dikoordinir ya. Untuk guru semuanya wajib membuat SKP. Untuk 2021, we'll find a way. Ya nanti kita akan cari momennya untuk menginput kembali. Ya Mas Fadli ya, nanti kita coba follow up lagi ya Mas Fadli. Ya, terima kasih Bu Indah. Oke, baik. Mohon izin Bu Indah. Ya. Dari Citata Ibu. Oh iya, silakan Bu Lis ya. Bu Ayu saya. Oh Bu Ayu, oh ya. Maaf, silakan Bu Ayu. Mohon izin ini bertanya untuk teman-teman yang tubel Bu, itu bagaimana untuk penyusunan SKP integrasinya 2021, baik yang teman-teman tubel baru mulai tubel bulan September ataupun sudah selesai dan baru masuk di bulan September. Begitu kira-kira Ibu, mohon pencerahannya. Terima kasih. Izin Bu Ayu, memang untuk pegawai tubel kemarin memang belum memiliki kewajiban menyusun SKP periode kedua karena memang belum ada arahan dari Menpan formnya seperti apa untuk pegawai tubel. Jadi kemarin kita kecualikan ya untuk penyusunan SKP periode kedua pegawai tubel. Seperti itu. Bahkan sampai bulan lalu kita koordinasi ke BKN, mereka juga belum memberikan jawaban yang pasti mengenai format khusus pegawai tubel. Bagaimana perhitungannya, bagaimana penilaiannya. Karena ada penilaian yang sangat berubah dari dari penilaian SKP pegawai tubel di PP 46 dengan Permenpan 8. Kalau PP 46 itu murni hanya mempertimbangkan IPK. Kalau di Permenpan 8 itu ada prestasi dari universitas, dari fakultas, dan ada beberapa komponennya Bu. Jadi memang karena kita belum mendapatkan pencerahan yang benar-benar cerah dari Menpan maupun BKN, jadi kemarin kita kecualikan. Jadi untuk sementara Bu Ayu, untuk pegawai tubel kita hold dulu ya untuk penginputan integrasinya, karena mereka pasti memang belum memiliki SKP periode kedua. Ini untuk seluruh pegawai tubel di DKI. Mohon izin berarti untuk SKP integrasinya tidak perlu bikin dulu ya Bu untuk yang tubel? Sementara kita hold dulu sampai kita dapat jawaban pasti dari BKN, karena kemarin kita bolak-balik koordinasi juga yaitu belum dapat jawaban yang pasti, termasuk untuk perhitungan IPK-nya dan lain-lainnya. Oh baik Bu, berarti kita tunggu dulu dari nanti ketika begitu kita dapat informasi, apalagi ini ada perubahan regulasi ya Bu ya terkait penilaian kinerja. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan informasikan. Baik, mohon izin kalau untuk pegawai tubel yang masuk di bulan September Ibu bagaimana Bu? Ya seluruh pegawai tubel Bu. Oh sama ya? Iya, gitu. Baik, terima kasih Bu Indah. Iya, sama-sama Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Bu. Iya. Dari mana Bu? Saya dari Kepegawaian Disparekraf. Ya, silakan. Input ini ya, masuk ke website pegawai Dev. Kalau pakai NRK PNS, sesuai periodenya 1 Januari ke 31 Desember itu bisa. Tapi saya coba pakai NRK CPNS. Dengan periode awal sesuai ketentuan tadi kan, tetap 1 Januari dan 31 Desember. Nah, tapi itu keterangannya tanggal SKP bersinggungan dengan SKP yang sudah ada. Soalnya kita CPNS tuh mulai ngisinya tanggal 1 Maret, Bu. Bu, boleh infoin NRK dulu nggak Bu? Nanti dicek ya. Kalau kasustis gini kami harus bantu cek sistem. Jadi nanti mohon infokan NRK-nya, nanti coba kami bantu cek ya. Saya coba beberapa NRK CPNS semuanya sama kayak gitu Bu. Oke, iya. Infokan 1 atau 2 NRK deh Bu untuk kami uji ya.
Soalnya CPNS di tempat saya sih fine-fine aja karena kemarin dia uji coba nggak masalah. Oh gitu. Jadi lewat kepegawaian di grup Monef itu infokan NRK yang bermasalah yang CPNS ya. Oh, baik Bu. Oke. Ke grupnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, selanjutnya. Izin Bu. Ya, Bu, silakan. Ya, mau nanya, ketika nyusun kemarin kita wajib hanya untuk aspek itu hanya kualitas. Jadi kita mungkin ada beberapa yang seperti kualitas sama waktu tuh kita nggak masukin gitu. Kalau yang di sistemnya ternyata kayaknya harus semuanya ya. Apa hanya cukup kuantitasnya aja? Oke, ditunggu sebentar ya Bu. Baik, izin Bu. Jadi yang wajib diisi kan itu memang kuantitas ya, waktu di Permenpan 8 ya, berdasarkan format Permenpan 8 kan kuantitas ya, yang harus diisi ya. Izin kami mungkin ada yang lupa, tapi ini saya infokan nanti saya tambahkan di paparan kami. Jadi bagi para pegawai yang kualitasnya tidak ada, tetapi ketika pengisian di Simpek, maka kualitasnya diisi 100. Meskipun di form manualnya Permenpan 8 itu kualitasnya tuh tidak ada, tapi ketika mengisi di Simpek diisi 100 ya. Termasuk waktu disesuaikan saja. Baik Bu, terima kasih. Ya. Nanti terima kasih mengingatkan, kami agak lupa memasukkan ke dalam pemberitahuan di paparan. Nanti kami tambahkan di paparannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang bertanya? Udah nggak ada? Alhamdulillah. Di chat ada nggak, Din? Dulu gimana sih? Izin Mbak Winda. Iya, dari mana? Dari pusat Mbak Fajar. Oh iya, Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Izin Mbak, di Dev itu belum bisa kita coba simulasi yang SKP 2022 ya? Belum. Belum. Yang integrasi dulu Pak. Integrasi. Kalau yang SKP 2022 sih sebenarnya alurnya sama Pak, nggak ada beda. Cuman Bapak nanti mana yang masuk ke uraian tugas, mana yang masuk ke kualitas, kuantitas gitu. Periodenya tetap dari 1 sampai 31 Desember ya? Nggak ada pembagian 2 periode kayak yang kemarin gitu? Enggak. 2 periode itu cukup 2021. Jangan ada lagi dah Pak ya. Repot. Rempes gitu. Oke. Terus kaitan juga dengan scorecard tuh Mbak, barusan dapat kabar katanya scorecard berarti harus masuk tetap ke SKP 2022 kan? Bagaimanapun caranya. Iya. Iya ya. Jadi mengingatkan kembali, mau struktural mau non struktural semuanya wajib membuat SKP. Ya.
Nanti untuk 2022 nanti langsung di protnya saja, karena kan sebenarnya tahap alurnya tuh tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Bapak hanya memilih mana yang masuk ke kegiatan tugas jabatan, mana yang masuk ke kualitas, kuantitas, dan waktu. Itu ya Pak Fajar ya? Nah, iya, satu lagi Pak. Oh iya, oke. PPK yang wali wakil udah bisa diambil belum ya? Belum ditanda tangan loh Pak. Ya Allah. Nanti kalau udah ditanda tangan tak infokan Oh, gitu semuanya. Oke dah, kalau begitu. Terima Ya, kasih yuk. banyak Mbak Winda. Yuk. Next. Bu Indah, izin dari Dinas PPAPP, Bu Indah. Ya Bu, silakan. Bu mau tanya kalau yang terkait dengan ranking JPT bagaimana ya? Belum ada penginputan atau seperti apa gitu? Izin Bu, maaf, ranking apa maaf Bu? JPT eselon 2. Untuk yang mana? Yang di ETPP-nya? 2022? Iya, 2022. Kan memang belum dibuka Bu. Ya berarti belum ya? Iya. Makasih. Makanya Bu. saya bintek. Ya, nanti kita buka bareng-bareng ya. Oke, makasih Bu Indah. Oke, iya sama-sama Bu. Baik, Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu sekalian mengingatkan kalau memang memahami, pokoknya Bapak Ibu silakan uji coba saja. Tadi saya terima kasih sekali Bapak Ibu yang langsung melakukan uji coba. Jadi kalau ada permasalahan langsung dilaporkan ke kami dan dihimbau laporkannya di grup ya. Jadi kami bisa langsung bantu cek teknis. Kalau di sini agak memakan waktu karena kami tidak bisa langsung cek teknis gitu. Sampaikan NRK-nya yang bermasalah, nanti kami bantu tes ya. Dan untuk uji coba, ya namanya juga masih uji coba di Dev, itu memang belum 100% sempurna. Artinya masih ada beberapa kolom yang terbuka, ada beberapa apa sih namanya kalau anak-anak IT bilangnya bugs gitulah ya. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Yang penting Bapak Ibu memahami alurnya. Alurnya harus seperti ini, apa yang harus disiapkan, dokumen apa yang harus sudah siap, nilai-nilai apa yang harus diinput. Yang penting seperti itu dulu. Izin Bu Winda. Ya, silakan. Ya, dari Dinas Kesehatan izin bertanya. Ya. Untuk yang periode Juldes yang pertama kali menggunakan rumus 60-40 untuk yang mereka sudah melakukan kenaikan pangkat, itu kan berkasnya sudah ditandatangan dan sudah dikirim. Untuk di sistemnya ini bagaimana ya Bu? Apakah disesuaikan atau baiknya bagaimana? Terima kasih. Nanti kami koordinasikan dulu ya Bu. Siap Bu. Ada berapa banyak Bu? Dari Dinas Kesehatan banyak sih Bu. Waktu yang periode awal itu. Kami ya, karena rumusnya baru keluarnya di akhir-akhir. Iya betul sekali sudah betul. Iya, oke, nggak apa-apa. Kita salahin BKN deh. Ya, oke, nanti diinfokan ya. Kita coba cek ulang lagi. Ya, siap. Terima kasih Bu Winda. Iya. Baik, next question. Oke. Assalamualaikum Bu Winda. Ya. Bu, saya lagi Bu, mohon izin. Mas Widis Ibu Brokesos. Siapa? Maaf Pak. Dengan Mas Widis Brokesos. Widis. Oh iya iya. Iya silakan Pak. Iya Bu, mohon izin. Saya masih penasaran Ibu dengan yang staf Ibu izin. Itu kalau saya sudah mencoba 2 Ibu staf. Pertama untuk yang kepemimpinan saya masukkan, saya input angkanya. Langsung bisa ke tahap berikutnya. Yang kedua, yang staf saya tidak masukkan Bu, yang kepemimpinannya itu ditolak gagal dan pun nilainya pun cukup. Jadi saya mohon petunjuknya, apakah kita selaku staf tetap mengisi kepemimpinan atau tidak Bu? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Widis, ini untuk kepemimpinan udah dijawab tadi ya di awal ya? Oh, sudah ya? Oh udah Pak ya. Coba nanti lihat rekamannya. Ya. Siap Ibu, siap. Oke, makasih Pak. Izin Bu Winda. Izin Ya. Bu, dari Dinas Kesehatan memastikan lagi Bu yang tadi sebenarnya sudah dijawab Pak Lilik, cuma yang terkait mutasi luar daerah TMT misalkan 1 September Bu. Tadi kan Pak Lilik bilang ada integrasi nilai yang menjadi nilai JULDES dari Juli Agustusnya, kemudian September, Desembernya kan gitu ya Bu, untuk menjadi nilai integrasi Juli sampai Desember. Cuma tadi kan kalau mutasi luar daerah atau mutasi luar daerah kan di inputnya TMT dia Bu, misalkan penginputan periodenya itu dimulai dari TMT, gitu kan tadi bilangnya seperti itu. Berarti kan yang diinput adalah TMT dia 1 September. Itu nilainya bagaimana ya Bu? Tetap punya nilai dari Juni Agustusnya yang dikonversi berdasarkan Permenpan dari instansi lamanya seperti itu atau bagaimana Bu? Izin Bu Ira tadi ya. Bu siapa tadi? Dari Dinas Kesehatan ya? Iya Pak, dari Dinas Kesehatan. Jadi gini Bu, Ibu kan sudah membuat di tempat yang sebelumnya Bu ya, di Juli Agustus ya, seperti itu ya. Dan nilainya itu kan sudah ada. Dan itu Ibu di DKI-nya itu kan ada form antara sebelum sama sesudah. Nah Ibu kan dari tempat yang lama udah punya SKP yang sebelumnya dong Bu, dengan format yang baru dong. Ya, untuk Juli Agustus. Ada beberapa pegawai kami menerima dari daerah asal dengan format lama Pak. Mereka bilang kita belum disosialisasi nih pakai format baru gitu ya. Jadi datang dari daerahnya untuk Juli, misalkan Juli sampai Agustus dengan format lama seperti kita Janjun gitu. Mungkin nanti kita bisa konversi. Cuma permasalahannya kita pemilihan awal periodenya itu Pak. Awal periodenya itu kan tadi arahannya sesuai dengan awal TMT-nya dia, mutasi. Itu gimana Pak? Tetap Ya, jadi kan tetap Bu ya, kan kalau misalkan memang berdasarkan aturan yang Menpan yang kemarin, kan tetap dibikin ada 2 yang sebelum sama sesudah ya. Artinya kan kalau untuk yang di Ibu pindah di Pemprov DKI ini kan, artinya kan harus ada untuk yang Juli Agustusnya ya. Juli Agustus itu kan harus sudah punya, artinya Ibu harus sesuaikan dari tempat yang lama tuh Juli Agustus. Nah nanti terus ada yang Ibu buat dari Pemprovnya sesuai dengan TMT kan ya, TMT-nya di September seperti itu ya Bu ya, September sampai dengan Desember, begitu ya Bu? Halo? Mbak Ira, ya. Periode 1, periode 2 itu diatur dalam SE Menpan nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan SKP tahun 2021. Di situ diatur bahwa seluruh pegawai negeri sipil seluruh Indonesia pada tahun 2021 wajib memiliki SKP sebanyak 2 kali. Periode pertama periode Januari sampai dengan Juni berdasarkan PP 46 tahun 2011 dan periode kedua berdasarkan Permenpan 8 tahun 2021. Jadi seluruh PNS memiliki kewajiban yang sama. Jadi kalau ada pegawai dari luar DKI yang menyatakan kami belum disosialisasikan, yang jelas di sistem kami juga tidak bisa langsung menyesuaikan dengan kondisi mereka. Di sistem kami sudah sesuai dengan Permenpan 8 untuk periode kedua. Jadi mereka yang menyesuaikan dengan sistem kita. Oke? Gitu ya, Mbak Ira ya. Baik Bu, ya nanti mungkin yang ada asal dari daerahnya kita konversikan sendiri gitu ya Bu ya untuk mendapatkan berdasarkan Permenpan. Tapi penginputan yang tadi integrasi nilainya itu dimulainya tetap dari TMT-nya ya Bu. Misalkan dia 1 September, kita inputnya 1 September gitu ya Bu ya. Betul. Tadi kan sesuai kalau untuk integrasi kan kalau untuk pegawai luar DKI sesuai dengan TMT-nya, TMT verbalnya ya. Ya baik Bu. Baik,
ada lagi kalau jadi Bapak Ibu mohon terkait pegawai mutasi, intinya seluruh pegawai mutasi ini khususnya yang dari luar DKI ya, itu memiliki kewajiban yang sama dengan pegawai DKI. Mereka harusnya ketika, apalagi dia misalkan mutasinya itu periode Juli sampai dengan Desember, anggaplah bulan September atau Oktober, harusnya dia sudah membuat SKP periode kedua dengan format yang baru. Jadi ketika masuk ke DKI, dia itu sudah menuangkan di format yang baru gitu. Jadi tidak perlu sistem kita yang harus mengakomodir punya mereka, tapi mereka yang menyesuaikan dengan sistem kita. Dan untuk pegawai, seluruh pegawai seharusnya periode keduanya itu juga sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tinggal memindahkan nilai yang ada di periode kedua Bapak Ibu ke dalam menu penilaian integrasi. Tinggal dipindahkan saja. Untuk beberapa kasus yang tadi sudah disampaikan seperti CPNS yang tidak bisa lanjut, itu sedang kami bantu cek. Jadi jawabannya mohon bersabar karena kami juga akan konfirmasi ke teman-teman Kominfo. Dan untuk beberapa kolom yang masih terbuka, contohnya kepemimpinan, tadi sesuai dengan simulasi yang kami lakukan juga kolom kepemimpinannya tetap diisi saja dulu agar bisa lanjut. Nanti secara bertahap sistemnya akan kami sempurnakan ya di pegawai DEF. Dan kemungkinan besok, hari Kamis ya besok ya, Kamis 24 Maret, di pegawai juga sudah mulai muncul menu integrasi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menginput nilai integrasinya di pegawai.jakarta.go.id. Ya, mohon berhati-hati untuk melakukan penginputan. Ingat, apabila Bapak Ibu ada kesalahan, ada kekeliruan pada saat menginput, Bapak Ibu bisa ubah atau hapus di akun Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, untuk permasalahan yang sifatnya kekhususan kasus itu nanti infokan NRK-nya ke grup Monef Rankin. Nanti kami bantu cek. Begitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu semua pegawainya sudah membuat SKP periode kedua. Gitu ya Bapak Ibu. Iya ya, Mas. Nih di BKD di sini ada pertanyaan. Di sini ini maju. Dari DLH izin bertanya Bu. Sebentar Mas, ada dari peserta rapat di sini ada yang mau bertanya. Tunggu ya. Mohon izin Bu, ini Bu mau menanyakan, jadi kalau untuk pegawai yang cuti melahirkan Bu, itu misalkan cutinya berakhir itu bulan Februari, untuk SKP-nya itu dibuat dari Januari apa Februari Bu untuk tahun 2021? Terima kasih. Baru aktif Februari 2022. Oh iya Bu, kemarin kan saya koordinasikan ke bidang kinerja itu kata Mbak Okta kemarin tuh dibuat dari Februari Bu. Cuma ketika saya koordinasikan ke Kantek 5 BKN, mereka mintanya dari Januari Bu. Seharusnya sih Februari karena pertama yang nama kelahiran, persalinan, cuti besar dan lain-lain itu adalah sifatnya yang bisa diprediksi. Jadi menentukan waktunya pun harus dikurangi dengan jumlah cuti yang sudah diambil. Misalkan dia baru masuk bulan 1 Februari, anggap ya, 1 Februari. Artinya target dia hanya 11 bulan. Itu sama halnya dengan pegawai yang cuti besar. Karena itu sesuatu yang sifatnya bisa diprediksi. Lain kalau cuti sakit. Kan itu unpredictable ya, gitu. Jadi nanti ada perubahan SKP. Itu yang selama ini kami terapkan di sini. Seperti itu. Jadi kemarin untuk usul pangkat itu jadi ini Bu. Nggak bisa. Kemarin kita minta lagi ke pegawai yang bersangkutan itu, jadi dia ngirim lagi yang dari Januari gitu. Untuk yang di sini mungkin dia dari Februari sampai ke. Ya sudah.
Saya agak bingung ya kalau sekolah kalau dibenturkan. Maksudnya selama ini kita menerapkan seperti itu gitu loh, dan tidak ada masalah sih gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, coba nanti diitin lagi ya, ditanya lagi. Baik, dari LH tadi. Baik Bu, mohon izin. Yang pertama ingin memastikan Bu, untuk yang kenaikan pangkat selain menginput PPK integrasi, apakah ada data lain yang harus dimasukkan? Itu pertama. Untuk naik pangkat. Ya, untuk kenaikan pangkat di April nanti kan Bu. Untuk sistem itu apakah hanya untuk PPK integrasi aja di input bersama dengan yang lainnya, ataukah ada data lain yang harus diinputkan untuk kenaikan pangkat? Dengan siapa ini, maaf? Dengan Arif Bu dari Dinas Lingkungan. Pak Arif, Ya. mau naik pangkat April, Oktober? Ada teman yang mau naik di pangkat di April, ada yang di Oktober Bu. Kalau untuk April harusnya dokumennya sudah selesai semua ya. Ya. Kemarin yang diminta adalah SKP Januari Juni, Juli Desember, dan penilaian integrasi. Ya. Nah ya. Jadi Dan nanti coba nanti koordinasinya langsung ke bagian kepangkatan BKD, biar dapat informasinya itu lebih komprehensif. Baik, Bu. Yang kedua Bu, tahun ini kita masih tetap 2 kali input SKP Bu, yang kan tahun kemarin. Atau tadi sudah dijelaskan, SE Menpan nomor 3 tahun 2021, penginputan SKP 2 kali hanya berlaku tahun 2021. Ya, kalau Bapak Ibu mau 2 kali. Pembagian periode tanggalnya by sistem Bu, karena kita kan inputnya kan. Gimana Pak? Baik, Bapak Ibu, izin tadi kalau berdasarkan pertanyaan yang banyak masuk, pertama masih bertanya mengenai periode 1, periode 2. Alhamdulillah loh, 2022 ini kita cuma sekali, mudah-mudahan ya Allah. Ya, periode 1, 2 itu hanya 2021 ya Bapak Ibu ya. Periode 2022 sampai dengan hari ini belum ada instruksi dari Menpan. Apakah harus ada periode harus 2 kali bikin. Tapi yang jelas awal tahun ini kita membuat SKP sebanyak 1 kali seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, dari 1 Januari sampai 31 Desember. Seperti itu. Ya. Jadi untuk yang naik pangkat bulan Oktober, dokumennya seperti apa? Saya kurang paham. Mungkin nanti apakah harus pakai integrasi atau seperti apa? Kami juga kurang paham. Nanti karena nanti bisa berkoordinasi dengan bidang kepangkatan. Jadi nanti dapat penjelasan yang lebih detail dan lebih komprehensif. Baik, seperti itu. kasih. Ya. Oke. Izin Bapak Ibu, karena sudah pukul 11.20. Ya, silakan Bapak Ibu untuk melakukan uji coba penginputan integrasi, penilaian integrasi, permasalahan apapun mohon diinformasikan ke kami melalui grup Monef Rankin. Seperti biasa, infokan NRK-nya dan permasalahannya apa. Nanti kami bantu cek secara teknis. Untuk materi kami sempurnakan dulu, setelah itu kami akan share ke Bapak Ibu melalui grup Monef, dan khususnya Bapak Ibu yang berasal dari unit kerja yang besar nih, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Satpol PP, Perhubungan dan lain-lain, dipastikan seluruh pegawainya mengetahui informasi ini. Kami tidak mau menerima konsultasi yang menyatakan saya belum tahu informasi apapun. Ya. Pastikan seluruh pegawainya mengetahui informasi ini sampai ke lingkup terkecil, ke puskesmas, ke UPT, harus tahu. Ya, juga mohon bantuan dan dari teman-teman suku badan kepegawaian untuk menginformasikan ini ke pegawai yang ada di wilayah, kecamatan, kelurahan agar jangan sampai ada yang tertinggal. Kami juga akan melakukan penyempurnaan baik di materi maupun di
sistem agar para pegawai dapat mudah dan nyaman ketika melakukan penginputan. Kuncinya Bapak Ibu disiplin dan berhati-hati saat melakukan penginputan. Jangan buru-buru, gerasa-gerusu gitu ya. Baik, nampaknya dari saya selaku subkoordinator urusan kinerja terkait untuk penginputan SKP 2022 dan penilaian integrasi itu cukup sampai di sini untuk penjelasannya. Selanjutnya Pak Arifin dari subkoordinator urusan kesejahteraan pegawai akan menyampaikan beberapa hal terkait Kesra. Silakan Pak Arifin. Sebanyak jawaban, kagak jawab, pas saya tanya lagi. Gue jawab, itu saya malas sama saya lupa. Dan berarti memang karena itu. Iya. Antisipasi itu. Dan makanya belum di ini. Terima kasih Pak Kabit atas waktunya Bu Winda. Jadi dari saya nggak banyak Ibu Bapak, hanya 5 menit. Jadi saya mempertebal tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Winda bahwa penginputan SKP dan ranking itu paling lambat tanggal 31 Maret, tolong dicatat, dan realisasi TW1 input dan realisasi TW1 itu paling lambat tanggal 5 April. Jadi usahakan sebagai semaksimal mungkin waktu yang tersisa untuk melakukan input realisasi dan target dan input realisasi, Ibu Bapak. Nah, dan validasi dilaksanakan tanggal 8. Jadi mulai setelah ini tolong disampaikan kepada seluruh pegawai untuk bersiap-siap dengan waktu sisa. Kemudian tidak henti-hentinya saya sampaikan bahwa ranking ini adalah satu-satunya komponen penghitungan dalam TPP. TPP Ibu Bapak itu adalah satu-satunya penghasilan gitu. Jadi ini jangan sampai miss lagi seperti di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita mulai tidak ada lagi pembukaan, susulan segala macam. Memang TPP itu hak, namun input, target, input realisasi, validasi itu adalah kewajiban. Jadi memang tugas kita adalah bekerja, cuma tidak hanya bekerja, melaporkan apa yang sudah dikerjakan. Jadi itulah fungsi dari ranking ini gitu. Jadi jangan merasa tolong hapus mindset sibuk, paling sibuk sedunia, kemudian budaya feodal yang selalu dilayani. Mulai saat ini kita berubah di tahun ini untuk menghilangkan semua mindset itu. Semoga awal tahun ini tidak ada kendala-kendala lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya kira itu saja Pak Kabit atas waktunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua ya. Baik, terima kasih Ibu Winda, Pak Arifin, Bapak dan Ibu, para pengelola kepegawaian yang telah dengan seksama cermat mengikuti acara BIMTEK ini. Semoga acara ini ada banyak manfaatnya untuk kita semua. Sebelum kami tutup acara ini, kami akan menekankan terkait dengan SKP-nya para guru, ya. Tolong yang hadir di Dinas Pendidikan ya, sekali lagi para guru ya, agar mengikuti ketentuan yang sama. Ketentuan yang sama seperti yang PNS seluruhnya di Pemprov DKI Jakarta. Jadi batas akhir di tanggal 31 Maret ya, semuanya juga sudah ya, tanpa kecuali guru juga ya. Baik Bapak dan Ibu, kiranya
Imtek kali ini dicukupkan ya. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, kurang paham, nanti bisa konsultasi baik melalui di grup maupun ini. Tetapi sekali lagi kami mohon Bapak dan Ibu yang hadir ini agar segera menyampaikannya kepada teman-teman yang ada di SKPD-nya. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Winda, teman-teman sekalian, Pak Arifin, Bapak Ibu yang telah hadir. Dengan ucapan terima kasih, alhamdulillah, kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.